Lisa, bagian 44 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Setelah menunggu hampir 1 jam lamanya, pintu kamar operasi terbuka. Saga, Karin, Nadia, dan Naya berhamburan menghampiri dokter yang hampir 1 jam berjibaku untuk menyelamatkan nyawa Lisa. "Bagaimana keadaan Lisa, dok?" tanya Saga cemas. "Pasien Lisa dalam keadaan baik, hanya saja belum siuman, dan akan kami pindahkan ke ruang perawatan," jawab dokter. "Dan kalian sudah bisa menjenguknya." "Syukurlah, terima kasih dok," ucap Karin merasa lega. Hal yang sama ditunjukkan oleh Saga, Nadia, dan Naya. Wajah mereka yang diliputi ketegangan selama Lisa menjalani operasi berangsur mulai ceria kembali, meski belum sepenuhnya merasa tenang. Karin dan Naya bergegas menuju ruangan tempat di mana Lisa beristirahat, menyusul kemudian Saga dan Nadia. Kak Saga, masuklah." Tiba-tiba Nadia menghentikan langkahnya. Setibanya mereka di depan kamar Lisa. "Nadia, ada apa? Apakah kamu tidak ingin masuk untuk menemui kakakmu?" tanya Saga. Nadia menggelengkan kepala. "Aku akan menemui kakak nanti. Kak Saga, masuklah dulu. Aku menunggu di sini saja. Tapi aku akan masuk menemui Kak Lisa nanti. Masuklah, aku tidak apa-apa." Kamu baik-baik saja kan?" tanya Saga melihat Nadia seperti orang yang sedang kebingungan. "Aku baik-baik saja. Cepatlah masuk." "Baiklah, aku masuk dulu ya." Saga mengerti keputusan Nadia yang urung menemui kakaknya. Keadaan yang tidak memungkinkan untuk ia masuk ke kamar Lisa. Mengingat kejadian tadi, Nadia tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi lagi. Karena ia tahu Naya pasti tidak akan suka ia berada di sana. Sementara itu, di dalam ruangan sebab berwarna putih itu, Lisa terbaring tidak berdaya dengan selang infus menancap di pergelangan tangan kirinya. Ia masih mengenakan alat bantu pernafasan. Wajahnya pucat, akan tetapi masih terlihat cantik. Saga menatap dalam-dalam wajah gadis yang selalu saja membuat jantungnya berdebar-debar saat ia berada di dekatnya. Tak lama kemudian, Lisa terlihat menggerak-gerakkan jarinya. Lihat kakaknya mulai siuman, Naya mendekatkan wajahnya dan kemudian membelai kepala Lisa dengan penuh kasih sayang. "Kak," panggilnya lirih. Lisa membuka matanya perlahan. Matanya berkedip-kedip tertimpa sorot lampu ruangan. "Naya," bisik Lisa melihat adiknya tengah tersenyum ke arahnya. "Syukurlah kakak sudah siuman. Aku sangat mencemaskan kakak," ucap Naya merasa gembira dan kemudian mencium kening Lisa. Lisa tersenyum dan membalas dengan mengusap pipi adiknya itu. "Ga," sapa Lisa. Saga tersenyum sembari menganggukkan kepala. "Welcome back, Sa," ucapnya kemudian. "Kai, kamu di sini juga?" Lisa tersenyum melihat Karin di antara Saga dan Naya. "Iya, Sa, aku di sini," kata Karin kemudian. "Bagaimana keadaanmu?" "Aku baik-baik saja. Hanya saja aku merasa seperti habis tertabrak sekumpulan sapi," jawab Lisa. Mendengar kata-kata Lisa, sontak Saga, Karin, dan Naya hampir tidak dapat menahan tawa. "Kenapa kalian tertawa? Apakah ada yang salah?" tanya Lisa merasa heran. "Kak, kakak itu habis tertusuk, bukan tertabrak sekumpulan sapi," ujar Naya polos membuat Saga dan Karin saling pandang dan kemudian tersenyum. "Oh ya, tapi rasanya seperti tertabrak sekumpulan sapi," kata Lisa sambil mencoba untuk mengingat apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. "Ya terserah kakak sajalah. Aku senang kakak baik-baik saja setelah tertabrak sekumpulan sapi," ujar Naya lagi membuat Saga dan Karin tergelak. Ruangan yang tadinya sunyi itu pun seketika dipenuhi oleh canda dan tawa. Celoteh-celotehan polos Naya mampu membuat suasana tegang menjadi riang.
Baik Saga, Karin, dan Naya merasa sangat lega melihat keadaan Lisa. Setidaknya itu akan membuat Naya tenang. Lihatlah, gadis manis itu sudah kembali ceria. Tangannya terus menggenggam tangan Lisa, seakan-akan tidak ingin melepaskannya lagi. Naya sangat menyayangi kakaknya, Lisa. Lisa adalah segala-galanya bagi gadis manis itu. Oh iya, Nadia, di mana dia? Aku seperti melihat Nadia. Ia seperti memelukku tadi, tanya Lisa mencari-cari Nadia. Mendengar Lisa menyebut nama Nadia, seketika wajah Naya berubah. Nadia ada di luar, kata Karin. Di luar? Mengapa ia tidak masuk? Tanya Lisa. Aku sudah mengajaknya masuk untuk menemui Musa, tapi ia menolak, ucap Saga gugup. Menolak? Tapi kenapa? Tolong panggilkan Nadia masuk, kasihan dia di luar sendirian, pinta Lisa dengan suara serak. Karin kemudian bergegas keluar ruangan untuk memanggil Nadia. Aku akan keluar sebentar ya kak. Naya yang merasa tidak suka dengan kehadiran Nadia memilih untuk keluar ruangan untuk menghindari Nadia. Lisa yang tidak mengetahui apa yang sudah terjadi antara kedua adiknya tidak menaruh rasa curiga melihat perubahan sikap Naya. Naya, jangan lama-lama ya. Kakak ingin kamu dan Nadia ada di sini bersama kakak, kata Lisa sebelum Naya meninggalkan ruangan. Naya tertegun mendengar kata-kata Lisa dan kemudian tersenyum. Iya kak, katanya kemudian dan bergegas pergi, membuat Nadia merasa semakin bersalah. Tidak lama kemudian Saga dan Karin menyusul Naya keluar dari ruangan untuk memberi kesempatan Nadia berbincang-bincang dengan Lisa. Entah kapan terakhir kali kedua kakak beradik itu duduk bersama, berbicara empat mata layaknya seorang kakak dan adik. Kak, Nadia berjalan mendekati Lisa. Hai, duduklah Nadia, pinta Lisa. Sebentuk senyuman terbentuk di bibirnya yang pucat menyambut kedatangan Nadia. Lisa sempat tertegun melihat bercak darah yang masih menempel di baju Nadia. Menyadari itu, Nadia segera menutup bajunya dengan tas milik Lisa. Nadia tidak ingin Lisa kembali teringat dengan kejadian yang mengerikan itu. Bagaimana keadaanmu, Kak? Tanya Nadia. Kak, baik-baik saja. Kamu sendiri? Nadia hanya tersenyum, karena ia tahu ia tidak sedang baik-baik saja. Tapi ia tidak ingin mengatakan hal itu kepada Lisa. Kamu terlihat pucat dan lelah, Nadia, kata Lisa lagi sambil menatap lekat-lekat wajah yang selama ini ia rindukan itu. Dan lagi-lagi Nadia hanya tersenyum. Rasa lelahku ini belum seberapa dengan kesakitan yang kamu rasakan saat pisau itu menghujam perutmu, Kak. Please, jangan tanyakan lagi bagaimana keadaanku setelah apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Kamu masih saja peduli denganku. Itu hanya akan membuatku merasa bersalah, Kak. Bisik Nadia dalam hati, menyadari betapa kakaknya sangat peduli dengannya. Bahkan saat ia sakit sekalipun, perhatiannya kepada dirinya tidak pernah luntur. Lisa selalu menunjukkan kasih sayangnya yang begitu tulus kepadanya. Selama ini hatinya seolah membeku, dipenuhi rasa benci, iri, dan dengki, sehingga tidak dapat melihat dan merasakan ketulusan hati Lisa selama ini kepadanya. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.